informasi apa ya? Kita kenalan dulu Sobat Baja. Siapa biasanya pagi ini? Hari ini kita kedatangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cirebon. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih Bu Desi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat saja. Sehat saja ya. Iya. Setelah lebaran semakin fresh ya Bu. Iya. Semangat untuk melaksanakan aktivitas ya. Betul. Mungkin bisa kali Ibu perkenalkan diri dulu ke Sobat Baja kira-kira Ibu. Oke. Halo Sobat Baja. Saya Heni Anita Susila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cirebon. Jadi di balik bangunan dinas pendidikan, ya sekolah-sekolah yang sudah terbangun dan Iya, sudah kita sudah kunjungi itu. Iya. Dan Pimpinannya adalah Ibu Heni. Iya. Di balik layar, di balik layar. Jadi kalau kita boleh tahu, Ibu Heni selaku Kadis sudah berapa lama? Bu? Iya, saya bertugas ya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu di tahun 2021. Iya, bulan Oktober mulai tugasnya. Berarti udah berapa tahun? 21, ya kedua, 23, 24, hampir 4 tahun. Iya. Ya, hampir 4 tahun saya sudah bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cirebon. Cukup lama. Iya. Iya. Dan kinerja dan karyanya juga Pasti udah iya ini. udah melawan buana. Betul. Nah, menuju 4 tahun ini sebagai kadis ya Bu ya, kira-kira selaku kepala dinas apa yang kayak seperti hambatan-hambatan Suka duka juga iya boleh suka ceritain, Bu. duka selama hampir 4 tahun ya Bu. Sebetulnya hampir selama 4 tahun ini banyak sukanya ya. Makanya lupa. Jadi karena ya artinya kita berinteraksi ya dengan guru-guru, dengan kepala sekolah ya, lebih kepada kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pendidikan, kemudian juga peningkatan sarana pendidikan, kemudian juga kesejahteraan para gurunya yang kita pikirkan. Dan alhamdulillah 4 tahun ini ada peningkatan baik itu kesejahteraan, kemudian juga untuk guru ya, kesejahteraan untuk tenaga pendidik, kemudian juga peningkatan sarana dan prasarana karena kami setiap tahunnya secara bertahap selalu ya ada kegiatan renovasi, kemudian revitalisasi, kemudian ada juga pembangunan ruang kelas baru, bahkan ada pembangunan SMP baru itu. Dan semua itu kan ada dinamikanya, tetapi selama 4 tahun ini saya nikmati itu semua. Kira-kira apa yang paling bombastis nih selama kepemimpinan Ibu? Insya Ibu bangun apa, membuat kegiatan apa yang menjadi andalan Ibu nih? Prioritas ya. Prioritas. Program prioritas di Dindik sebetulnya juga merupakan program prioritas pemerintah Kota Cirebon di bidang pendidikan ya. Kalau tahun-tahun kemarin sebelumnya kita kan ada program beasiswa full sarjana yang sasarannya langsung menyentuh masyarakat, khususnya anak-anak kita, calon-calon mahasiswa ya yang baru lulus gitu kan, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dan itu dibiayai selama 8 semester oleh pemerintah Kota Cirebon. Dan itu sudah dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat oleh anak-anak kita gitu. Berapa lama Ibu? Udah 4 tahun. Dan ini tahun ke-5. Tapi memang karena ada pergantian pimpinan daerah, sehingga selama 4 tahun dan tahun ke-5 ini program beasiswa full sarjana ini dialihkan tugasnya ke bagian kesejahteraan rakyat ya, Kesra, bagian Kesra. Jadi kami sudah tidak lagi menangani program beasiswa full sarjana. Tapi 4 tahun itu sungguh luar biasa karena peminatnya sangat banyak. Ternyata antusias warga Cirebon yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu sangat luar biasa, sehingga kami harus memverifikasi. Tidak semuanya dapat gitu loh, yang daftar nggak semuanya dapat karena terbatasnya kuota, dan itu menjadi satu prioritas buat kami. Kemudian kegiatan ini tentu saja sangat dirasakan oleh masyarakat yang orang tuanya memang
kurang mampu gitu kan secara finansial. Nah, insya Allah mudah-mudahan anak-anak ini nanti ketika lulus ya menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi generasi penerus bangsa yang nanti akan memajukan kota Cilegon gitu ke depannya. Kemudian ada satu lagi pembangunan sekolah SMP yang baru, ada 4 kan ya Bu Desi. Ini Bu Desi sudah ini ya, dari pintu ke pintu ya sekolah, karena kita berkolaborasi melaksanakan kegiatan jaksa masuk sekolah, kemudian jaksa sahabat guru. Nah, ada 4 sekolah baru yang didirikan di tahun 2021 dan bangunan fisiknya baru terrealisasi kemarin 2024 ke 4 sekolahnya. Walaupun memang sekarang ini masih dilanjutkan, yaitu SMP 12, ya, SMP Negeri 12 Kota Cilegon, SMP Negeri 13 Kota Cilegon, SMP Negeri 14 Kota Cilegon, dan SMP Negeri 15. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah punya bangunannya fisiknya. Jadi selama 4 tahun Ada hasil nyatanya. Jadi Sobat Bajar perlu diketahui kenapa kita mengundang Bu Kadis, karena dalam rangka tepat hari ini ya, tanggal 2 Mei ini adalah hari pendidikan ya. Jadi melihat dari penjelasan dari Bu Kadis bahwasannya khusus di Kota Cilegon ini masyarakatnya dengan adanya program beasiswa yang kayak bahkan kuotanya lebih dari yang ditargetkan. Nah, berarti minat belajar, minat bagaimana masyarakat Cilegon itu dalam hal pendidikan itu sangat tinggi ya. Termasuk juga Bu Kadis dalam karyanya sudah 4 sekolah SMP sudah terbangun ya Bu ya, dengan program kepemimpinan yang Ya, dan sekarang alhamdulillah ya, di visi misinya Pak Wali dan Pak Wakil yang menjadi visi misi pemerintah Kota Cilegon tahun 2025 sampai 2029 itu pendidikan menjadi misi nomor 1. Kemarin kan kita nomor 2 nih, sekarang malah justru menjadi nomor 1. Langsung berada di prioritas pertama untuk program Pak Wali. Iya, yang tertuang nanti di dalam RPJMD ya, pemerintah Kota Cilegon 2025 sampai 2029. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Kadis, ini Sobat Bajar kan pengen tahu nih, tadi udah disampaikan bahwasannya di program kerja yang pemimpin yang baru ini pendidikan adalah di nomor 1. Kira-kira bisa kasih bocoran nggak sih nanti ke depannya akan ada apa lagi ya? Inovasi seperti apa atau program kerjanya seperti apa? Ini diawali dengan 100 hari kerjanya Pak Wali dan Pak Wakil ya. Di itu ada 3 yang nanti akan menjadi harus nih dilaunchingkan juga di dalam 100 hari ini. Yang pertama adalah program sekolah unggulan. Nah, saat ini kami bersama-sama dengan Pak Wali dan Pak Wakil ini sedang memantau sekolah-sekolah yang nanti tentu saja akan dijadikan sekolah unggulan, menjadi pilot project di pemerintah, di lingkungan sekolah di pemerintah Kota Cilegon, yang tentu saja nanti mudah-mudahan bisa menjadi contoh juga bagi kota kabupaten yang lain. Jadi yang pertama adalah SD, SMP, iya, ada sekolah unggulan. Nah, ini sedang kami pantau, bahkan hari-hari yang kemarin ya, ini Pak Wakil dengan kami Dinas Pendidikan Kota Cilegon ini datang ke sekolah-sekolah berkunjung untuk melihat selain sarana prasarananya juga apakah sekolah ini bisa dijadikan sekolah unggulan, karena sekolah unggulan kan indikatornya sangat banyak ya. Sekolah itu harus berprestasi, baik tenaga pendidik maupun siswanya ya, peserta didiknya. Pastinya ada syarat-syarat yang Tentu ada indikator. Secara sarana prasarana juga memenuhi, mendukung, kemudian prestasi ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini akan menjadi penilaian oleh kami sehingga nanti akan ditetapkan sekolah unggulan. Kemudian program kami, programnya pemerintah Kota Cilegon, programnya Pak Wali dan Pak Wakil dalam 100 hari kerja ini juga
memapping ya, mendata sekolah-sekolah khususnya negeri ya, SD dan SMP ini kerusakan-kerusakan sekolah ya, yang nanti kedepannya menjadi acuan bagi kita untuk perbaikan-perbaikan. Dan itu kami bekerja sama dengan Universitas Tritayasa ya, itu dengan Fakultas Teknik Sipil ya. Jadi dosen dan mahasiswinya itu mensurvei ke 182 sekolah ya, untuk mendata apakah sekolah itu ada kerusakan ringan, sedang, berat, sehingga nantinya itu bisa diajukan acuan untuk kebijakan kita dalam menentukan perencanaan ke depannya. Jadi nanti ada, ternyata itu sudah selesai pemetaannya, mappingnya, dan itu juga sudah diekspos di depan Pak Wakil Wali Kota dan kita ya, dengan Pak Sekda dan Pak Asda 1. Ternyata di kita ini ada 25 sekolah rusak berat, ya, cukup banyak ya. Kemudian ada kalau tidak salah ini ya, 3 rusak sedang dan 144 rusak ringan ya. Dan itu tentu saja yang berat menjadi prioritas utama. Jadi untuk teman-teman itu juga ya, itu tidak sembarangan, harus menurunkan ahlinya. Iya. Dan ada rumus-rumus itu. Kadang-kadang kita kalau melihat bangunan itu menurunkan, ini rusak ringan, padahal berat. Iya. Ya kadang-kadang kan kita hanya melihat dari kasat mata, kalau mereka kan ada di iya. Nah itu sudah dilakukan oleh Untirta ya, dan insya Allah ini laporannya, hasil secara keseluruhannya akan disampaikan ke Dindikbud gitu dari Untirtanya. Sebentar lagi, mungkin ini lagi dalam proses penyusunan. Kemarin ekspos sudah, dan nanti ke depannya tentu saja akan ditindaklanjuti gitu kan, bukan hanya sekedar data saja. Insya Allah akan ada ada tindak lanjut, sehingga sekolah-sekolah mana yang nanti akan terdahulu gitu misalnya untuk diperbaiki kerusakannya. Kadang kan sekolah udah ada tim yang cek, tahunya kan BHP ya. Bahkan kemarin itu juga fasilitas toilet menjadi prioritas juga, karena kan selama ini di sekolah-sekolah kayaknya toilet itu nggak terlalu penting gitu kan ya. Malah di kami juga di Dinas Pendidikan lebih banyak ke perbaikan ruang kelas gitu kan, kemudian ada pembangunan lab, ruang UKS, perpustakaan, tapi ini kadang terabaikan toilet. Padahal toilet ini sangat penting bagi anak-anak, bahkan harus sudah terpisah ya, gender gitu, laki-laki dan perempuan, dan ada rasionya. Jadi kalau perempuan itu 20 anak perempuan satu toilet, kemudian laki-laki 15 anak laki-laki harus satu toilet, dan itu hampir di semua sekolah Cilegon belum terpenuhi. Berarti masih lumayan banyak. Iya, banyak PR-nya, betul. Tapi kan sudah terencana kayak gini, harusnya bakal menjadi suatu tujuan yang pastinya bisa terwujud sih. Kalau dari awal terkonsepnya, mudah-mudahan insya Allah ke depannya kita bisa mengimplementasikan semuanya. Karena gue ya baik juga. Tujuannya kan pasti kan ingin kalau misalnya pendidikan di Cilegon ini menghasilkan siswa dan anak-anak juga yang pastinya pertama tadi berprestasi, kemudian juga tujuannya untuk membangun kota ini juga pastinya di masa depan. Bahkan kemarin Pak Wakil Wali Kota pada saat ke sekolah-sekolah dengan kami itu langsung juga meninjau kantin-kantin sekolah. Yang memang sekolah diharapkan itu punya kantin sekolah sendiri. Jadi jangan anak-anak jajan di luar sekolah, membahayakan juga kan, apalagi sampai nyebrang jalan. Kemudian makanan yang disajikan atau yang dijual itu kan harus juga makanan bergizi. Nah itu kita kemarin juga melihat, dan masih banyak PR kita juga untuk kantin sekolah ini. Meskipun pada mereka tapi terkonsep banget nih Ibu nih. Berarti dari anak sekolah datang sekolah, dari sarana fasilitas semuanya harus lengkap, itu dipikirkan. Kemudian kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran juga dari ruang dan lain sebagainya dipikirkan. Kemudian pada saat istirahat berarti kantin juga dipikirkan. Kemudian dari tempat toilet misalnya sebagai sarana pendukung juga
Iya. Itu juga dipikirkan. Berarti Iya. sebenarnya dari awal anak berangkat sekolah sampai pulang Sampai itu pulang, udah betul. dipikirin. Jadi memang kan sekolah ini rumah kedua bagi anak-anak ya. Iya. Karena Itu lebih lama berubah. Iya, Iya. Di sekolah, di rumah ya. Betul. Di rumah mungkin orang tua tinggal suruh anak istirahat kan. Capek di sekolah. Nah, supaya anak nyaman, aman, lingkungan sekolah harus sehat, Iya. harus bersih, kemudian ramah anak juga ya fasilitasnya. Kemudian juga ramah disabilitas karena di sekolah-sekolah ini kan di sekolah reguler tidak hanya menerima anak-anak yang normal, tapi ada juga anak-anak yang disabilitas, anak-anak betul-betul khusus. Nah itu juga harus kita pikirkan sarana prasarananya sehingga perlengkapan untuk di luar kelas juga harus ramah anak dan ramah disabilitas gitu. Semuanya gitu. Semuanya, ya. Tapi memang berarti berapa poin itu programnya yang dari unggulan sama nanti mappingnya. Sekolah tadi dilanjutkan dulu. Kemudian ada satu lagi ya, yaitu unit layanan disabilitas. Nah, unit layanan disabilitas ini artinya negara atau pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi kami tahun kemarin ya sebetulnya sudah mulai dibentuk unit layanan disabilitas, tapi ini nanti insya Allah akan dilaunchingkan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Kita ada tempat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa asesmen, bisa terapi gitu kan, dan kami sudah menyediakan anggarannya untuk itu. Dan kemarin-kemarin kan belum ada ya, jadi hanya anak-anak yang kelas menengah atas aja yang bisa terapi di rumah sakit, di klinik, sementara anak-anak yang menengah ke bawah itu kan terabaikan. Orang tuanya kan mungkin juga tidak mampu untuk membawa anak-anak ke tempat terapi khusus, misalnya anak-anak ADHD, anak-anak autis, tunagrahita dan lain sebagainya. Nah sekarang pemerintah Kota Cilegon ini hadir gitu loh untuk membantu ya anak-anak berkebutuhan khusus, karena pendidikan itu adalah untuk semua, jadi ya education for all dan tidak ada diskriminasi. Jadi mudah-mudahan ke depan ini masyarakat tahu bahwa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon ada unit layanan disabilitas. Anak-anak bisa asesmen karena selama ini ya Bu Desi ya itu mereka masuk ke sekolah reguler tanpa tahu anak ini kekurangannya apa. Bahkan ada sebagian masyarakat orang tua yang tidak mau anaknya dianggap disabilitas, gitu, dianggapnya normal. Iya, dan itu harus di asesmen terlebih dahulu oleh psikolog klinis untuk menentukan apakah anak ini bisa melanjutkan sekolah reguler atau sekolah yang khusus, itu sekolah yang khusus berkebutuhan khusus ya, SKH namanya. Jadi itu bisa ditentukan anak-anak yang agak mungkin kategori gitu ya, yang berat itu di SKH, yang ringan itu bisa di sekolah reguler bareng-bareng dengan anak-anak yang normal seperti itu. Jadi sangat menarik sekali. Iya, menarik kerjanya Iya. mendetail loh. Iya, jadi memang nggak salah ketika pendidikan itu ditaruh di tingkat pertama ya, gitu kan. Iya. Programnya sudah sekeren ini. Iya, selain program ini makanya impactnya itu kan penting untuk masa Iya. depan itu kan. Jadi harus dipersiapkan dari dini. Tapi kalau kita urut ya Bu, pelayanan disabilitas, kemudian mapping untuk bangunan perusahaan ringan dan parah, sesudah 3-2 terpenuhi maka dia adalah sekolah unggulan. Iya, iya benar. Pasti sekolah unggulan itu syaratnya ya harus sapras itu harus Iya. dipenuhi gitu ya, toilet, lab dan Iya. ruangan gitu kan. Bahkan UKS ya. Iya. Kemudian kantin sekolah juga. Iya, makanya sumber daya manusianya nanti anak-anaknya juga pasti Iya. terdidik dengan Di baik. poin 3, poin 2 Saling mendukung. Karena apa? Karena di 2045 itu harus terwujud Indonesia emas. Iya. 100 tahun Indonesia merdeka. Iya, tidak hanya bangunan dari minyak emas, SDM-nya juga Iya, betul. emas gitu. Oh, tapi mungkin ini kali satu. Iya. Kadang mungkin ya, kalau misalnya di dunia pendidikan kan orang tua tuh ikut-ikut pengen tahu gitu kan kegiatan-kegiatan
Nah, sebetulnya orang tua itu ya atau wali murid di sekolah itu bisa memberikan masukan atau kritikan bahkan ya, atau misalnya ada ketidaksetujuan gitu ya. Ketika ada satu kegiatan itu bisa langsung di sekolah pada wali muridnya, wali kelasnya maksudnya, pada wali kelasnya, kemudian juga kepada kepala sekolah. Tetapi khawatir misalnya kalau ke wali kelas kan nggak enak misalnya, atau ke kepala sekolah gitu, itu bisa langsung ke dinas pendidikan. Kami juga menyediakan pelayanan pengaduan, ya ada pelayanan pengaduan. Itu di IG juga ada, IG Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Kemudian juga bisa langsung ya, ada aplikasi lapor itu kan ya, itu juga bisa langsung. Dan itu kalau masih penasaran itu silahkan datang ke dinding. Bahkan kalau misalkan harus kepala dinas yang menyampaikan, kami bersedia asal kepala dinasnya ada di tempat saat itu. Iya, Boleh ya. ya, karena selama ini memang banyak aduan dari masyarakat gitu. Walaupun kadang-kadang melalui lembaga dan media, tapi itu merupakan kritik dan saran yang membangun ya bagi kami gitu. Masukan saran itu diperbolehkan, Iya, betul. semacam memang disampaikan dengan kondusif ya. Ya, betul. Karena kan diri juga akan menampung dan akan Menindaklanjuti kalau itu memang misalkan tidak sesuai dengan aturan. Oh ya, ngomong-ngomong karena ini ada pendidikan ya, jangan lupa kan kita juga Jaksan pasti punya kontribusi Iya. dalam kegiatan pendidikan. Iya, pendidikan, karena dinas pendidikan ini adalah salah satu mitra kejaksaan dari Cilegon yang memang visi inovasi itu kalau tidak dibantu dengan dinas pendidikan itu tidak akan Saling berjalan dengan mendukung. baik sebenarnya. Salah satunya inovasinya apa? Biarnya Ada jaksa masuk sekolah. masuk sekolah. Ada lagi yang lain. Oh iya, untuk upayakan itu seluruh sekolah Tuh. Didatangi. Ya, terima kasih ini kejaksaannya. Iya, mau dibunuh di pelosok manapun Bu. Bahkan kadang-kadang jaksa itu apa? Iya, kita mengedukasi. Edukasi. Inovasi lainnya apa lagi? Kami ada. Jaksa sahabat guru. Jaksa sahabat guru. Tidak hanya ke siswa-siswa, Juga ke guru. Iya. Kita perlindungan hukum kepada guru-guru. topiknya adalah pasti tentang perlindungan hukum yang bagi guru-guru gitu. Inovasi lainnya yang tidak kalah menarik adalah wisata literasi hukum. Bisa berkunjung ke kejaksaan negeri Cilegon. Iya, dari Ini sudah dilakukan keren banget. Jadi senang banget anak-anak pada Iya, saat benar. mereka literasi itu bisa bercerita ya. Kemudian kan ada ini ya, ada semacam peragaannya sangat menarik dan itu sering diceritakan. Iya, mereka tuh antusias seperti kelihatan tahanan, sel tahanan, Iya, gitu. betul. Terus pakai seragam toga, pakai dasi toga, jubahnya. Bahkan kalau sedikit pengalaman waktu kita JMS ke satu pintu ya, satu atap ya, satu atap. Oh pernah kan? Kita naik ke atas itu, Gunung Batur ya. ke atas. Iya. Dan siswa-siswanya itu antusias banget sama dia, Bu, datang lagi Senang, gitu, ya. senang. Iya, nanti kan berkunjungnya ke kantor kejaksaan gitu untuk berwisata, jangan wisatanya di rumah aja gitu. Tidak, mereka sangat antusias siswa-siswa itu. Nah, kira-kira untuk Bu Kadis ada yang disampaikan nggak terkait surat edaran? Oh iya ya, Wali tentang surat kota. edaran. Iya, sudah disampaikan. Ini yang lagi hangat. Nah, aku ini enak nih, ya kan? Ya, jadi ada surat edaran wali kota tanggal 26 Maret 2025 sebelum libur cuti bersama Lebaran itu ya, Idul Fitri. Jadi ada 3 poin di surat edaran itu. Yang pertama, siswa, guru dan tenaga kependidikan ya, berarti kami juga yang itu tidak boleh studi tour, larangan untuk studi tour, dan itu sudah disosialisasikan alhamdulillah setelah tentunya mau tidak mau harus dipatuhi gitu kan. Yang kedua, masih bisa melaksanakan kegiatan acara pelepasan, perpisahan, tetapi harus di lingkungan sekolah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya tentu saja semua yang poin 2 tadi itu
dipantau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian melaporkannya juga nanti ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil terkait 2 poin tadi. Nah, mudah-mudahan ya ini himbauan ya kepada sekolah, kemudian terutama masyarakat, bahwa memang kenapa ada surat edaran itu gitu kan, itu kan supaya tidak membebani orang tua. Kemudian perpisahan pun diharapkan ini apa ya, seminimal mungkin gitu kan, anggaran di sekolah ketika dilaksanakan sekolah dengan di luar, misalkan di hotel, di rumah makan atau di mana, itu lebih besar gitu, sehingga kalau di sekolah kan minimal anggarannya, sehingga tidak membebani orang tua, dan tetapi harus disetujui oleh wali murid gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan harus dipatuhi oleh semua sekolah. Jadi insya Allah ya Dindik ya sebagai kontrol nanti nih, dan juga bersama-sama dengan masyarakat, ada teman-teman media, ada teman-teman lembaga. Nah, ini mengawasi yang memantau semua kegiatan yang ada di sekolah gitu. Dan tentu saja ini menjadi apa ya, perhatian kita saat ini, sehingga tidak ada lagi sekolah-sekolah yang melanggar edaran wali kota. Ya, jadi nggak boleh studi tour nih. Nggak boleh sih. Tapi kalau wisata literasi ke kejaksaan Boleh banget. Boleh. Iya. Kan masih ngomongin ke kota sebetulnya dari edukasi. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kebijakan atau yang sudah disampaikan, ada ditetapkan sama pimpinan kota Cilegon, itu udah kebijakan yang bijaksana ya. Iya, pasti dengan proses juga. Iya. Alasan. mendengar aspirasi dari Iya, karena alasan pertimbangan dan bukan tidak membolehkan adanya perpisahan, tapi bagaimana meminimkan atau meminimaliskan biaya ya. Dan resiko ke depan yang tidak diinginkan. Jadi justru kalau di sekolah itu ada perpisahan malah lebih mempererat gitu ya. Kemudian juga kan semacam promosi sekolah. Nah. Jadi kan ketika tamu-tamu datang, Iya, orang tua, iya. itu juga ketika ada apa, kakaknya sekolah di situ, nanti adiknya mudah-mudahan bisa sekolah Iya, di situ betul. juga. Iya. Bisa didekor dengan seminggu mungkin, tapi dengan apa ya? Yang menarik juga, yang menarik. Nah, karena memang apa, acara pelepasan perpisahan ini juga merupakan ajang apa ya, talenta gitu. Iya. Peserta didik ya, siswa-siswa yang di bidang misalnya puisi, mereka melakukan nari, nyanyi, Iya. semuanya. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita gitu. Peserta didik di sekolah. Jadi sobat pelajar, sobat edarannya harus dipatuhi. Tidak boleh ditawar ya. Kalau ditawar nanti ada sanksinya. Oke, ada lagi Bu yang disampaikan kira-kira? Cukup kayaknya. Cukup ya. Mungkin harapan kedepannya kali Bu. Kesehatan harapan ini kan dalam rangka Hari Pendidikan ya. Sebagai Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, bagaimana Cilegon ya harapan pendidikan Ibu kedepannya? Kedepannya kita berharap, mungkin semua berharap bahwa melalui pendidikan ini jadi ada peningkatan sumber daya manusia yang selama ini mungkin Cilegon kadang terpinggirkan, termarginalkan ketika industri-industri ada membutuhkan SDM yang lulusan-lulusan perguruan tinggi, tapi dengan program kemarin ya yang sangat tinggi juga masih berjalan, itu nanti Cilegon akan menjadi masyarakat Cilegon akan menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Yang kedua, tentu saja kami berharap, karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sehingga kami berharap ada partisipasi dukungan dari masyarakat, dari dunia usaha, dari industri yang kedepannya mari kita tingkatkan SDM, tingkatkan sarana prasarana dan mutu, tentu saja kualitas pendidikan yang ada di Kota Cilegon. Pesan-pesannya Kadis ya, semoga harapannya tercapai ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik sobat pelajar Cilegon, kami mengucapkan terima kasih ya Kadis sudah hadir di Sama-sama. podcast
mudah-mudahan harapan kita apa yang diharapkan oleh Bu Kadis bisa terwujud dan tercapai. Jadi pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintahnya saja, tetapi balik lagi ke person ya, individu, berawal dari individu keinginan maka semua bisa terwujud ya. Itu saja kami menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional ya bagi sobat baca semua. Yes. Baik, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf.